Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Perkenalkan, mungkin pertama kali kan ada beberapa mungkin yang baru ketemu atau mungkin yang sudah ketemu sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Fikri Labib. Biasanya kalau di sini saya bilang Labib, gitu kan. Mahasiswa tingkat 3 di jurusan sejarah. Langsung aja kita mulai karena ini kan masih mukadimah, pembahasan juga, jadi pembahasannya pun tentang mukadimah. Kalau ada yang buka langsung punya buku, langsung jadi buka bukunya. Kalau mau nyatat silahkan, yang merasa penting dicatat. Nah, sebelum kita masuk ke materi inti, di buku ini ada sebuah mukadimah yang menurut saya menarik ya. Mungkin kalian bisa baca sendiri lengkapnya. Tapi setidaknya saya akan menggambarkan apa yang dijelaskan oleh mukadimah dari buku ini. Pertama kan kadang kita berpikir jauh-jauh kita ke Mesir dari Indonesia gitu kan. Mungkin orang akan berpikir kita akan belajar misalnya tentang agama, tentang fikih gitu kan, tentang tafsir kan. Tapi sekarang kita kenyataannya di sini belajar tentang sejarah. Dan yang pelajaran yang kita pelajari saat ini adalah sejarah kodim, sejarah kuno. Lalu apa gitu kan pentingnya kita mempelajari sejarah kuno ini? Kan pasti ada suatu hal gitu kan. Kenapa Al-Azhar sendiri memasukkan materi daripada sejarah kuno, baik itu nanti Yunani, nanti di sini akan dipelajari tiga peradaban, dua peradaban besar, satu hanya sebagai mukadimah. Yaitu yang pertama adalah Mesopotamia ataupun Irak kuno. Yang kedua adalah nanti kita akan belajari Yunani. Nanti kita akan lebih panjang lebar di sana. Lalu setelahnya adalah Romawi. Karena Romawi akan yang mewarisi daripada peradaban Yunani sendiri. Makanya antara dua peradaban ini akan ada kemiripan di antara keduanya. Walaupun fokus daripada peradaban itu ada berbeda. Lalu peradaban yang satunya lagi nanti akan dijelaskan di segmen 2 adalah Mesir kuno. Nah, lalu kenapa kita akan pelajari hal ini semua? Nah, ini dijelaskan di pada mukadimah ini, nanti kalian bisa baca sendiri. Daripada apa yang dijelaskan di sini adalah bahwasannya katanya yang pertama, kalau kita mempelajari tentang peradaban kuno, tentang sejarah-sejarah kuno, itu seakan-akan kita akan lebih mengerti apa yang terjadi dalam Quran gitu. Maksudnya karena Quran menceritakan beberapa kisah-kisah yang dimana kisah-kisah itu tua gitu loh, maksudnya kisah-kisah lama. Kalau kita mempelajari sejarah-sejarah lama, maka kita akan mengerti gitu kejadian yang ada di dalam Quran tersebut. Itu hal yang pertama dan paling penting kalau menurut saya. Karena kita tidak bisa lepas bahwasanya kita adalah seorang mahasiswa di Al-Azhar, maka kita akan di Indonesia pasti setidaknya akan kita ditanya lah sedikit dua tentang masalah agama gitu kan. Maka ini adalah sanggahan paling penting gitu untuk kita. Kenapa kita mempelajari sejarah kuno itu? Karena setidaknya Al-Quran pun menceritakan sejarah-sejarah kuno. Kalau kita mempelajari sejarah kuno ini, maka kita akan semakin dekat untuk memahami apa yang ada dalam Quran. Nah, mungkin itu adalah salah satu contoh daripada yang dijelaskan daripada mukadimah ini. Mungkin kalian bisa baca, itu banyak sekali poinnya. Saya nggak bakalan bahas satu persatu karena panjang nanti akhirnya gitu kan. Nah, lalu kalau kalian di buku kalian, itu ada tambahan daripada buku-buku tahun sebelumnya. Dimana di sini akan dijelaskan apa itu namanya peradaban Mesopotamia ataupun di sini disebut dengan Biladur Rafidin. Nah, apa itu Biladur Rafidin? Biladur Rafidin itu adalah kalau sekarang kita bisa bahasakan negara yang ada sekarang itu adalah Irak. Kita bisa bahasakan Irak kuno. Nah, ataupun kalau bahasa-bahasa ilmiah yang dipakai dalam kajian sejarah itu disebut dengan peradaban Mesopotamia. Nah, di mana terletaknya peradaban Mesopotamia ini? Garis besarnya peradaban Mesopotamia ini terletak di antara dua sungai besar. Yaitu di mana? Sungai Efrat dan Sungai Tigris. Firot dan Dajlah. Itu adalah letak daripada peradaban ini ada di mana. Nah, lalu saya akan singkat aja membahasnya. Nanti kalian akan baca lebih banyak lagi. Mungkin kalau misalnya saya baca saya jelaskan semuanya kan gak seru ya nanti jadinya kan. Ya, kalian gak belajar sama sekali jadinya. Setidaknya peradaban
tanah ini tuh pernah dikuasai oleh banyak peradaban. Jadi silih berganti. Kenapa? Karena tanah ini ataupun Mesopotamia ini adalah salah satu tanah yang dimana peradaban pertama itu pernah muncul. Salah satu tanah yang dimana peradaban pertama itu pernah muncul. Kenapa? Kalau misalnya kita bahas dari sisi cerita, misalnya dari sisi cerita Nabi Adam dan Siti Hawa kan diturunkan di daerah apa saya? Nabi Adam diturunkan di apa? Di India dan Siti Hawa diturunkan di daerah tanah Arab lah gitu kan. Maka seakan-akan pertemuan kan di Jabal Rahmah itu akan dekat dengan daripada Bilad Irak gitu. Paham nggak sih maksudnya? Paham tidak? Maksudnya eh, letak diturunkannya Nabi Adam dengan Siti Hawa itu dekat dengan letak daripada peradaban ini. Tanah Irak kan di atas, sementara pertemuannya kan di Jabal Rahmah kan, di dekat Mekah kan. Nah itu maksudnya kalau misalnya kita percaya dan kita harus percaya bahwasanya Nabi Adam dan Siti Hawa itu adalah manusia pertama, gitu kan yang diturunkan ke muka bumi, maka mungkin saja anak keturunan mereka itu akan ke atas dan akan ke bawah, gitu, akan ke bawah ke arah Yaman dan akan ke atas ke arah Irak. Maka wajar saja kalau misalnya Irak adalah salah satu peradaban pertama yang muncul di muka bumi, gitu loh maksud saya. Paham nggak? Paham kan? Nah itu. Kalau misalnya ada yang kurang paham, ditanya aja langsung ya. Maksudnya saya takutnya kecepatan atau gimana. Nah, daripada peradaban yang muncul pertama kali dan berkuasa di tanah Mesopotamia adalah suatu peradaban yang bernama Sumer, ataupun yang disini dengan Sumeri, ya kan? Sumeri. Nah, Sumer sendiri itu jangka waktu peradaban ini daripada 3000 sebelum Masehi sampai 2304 sebelum Masehi. Nah, itu ada semuanya di buku. Nanti kalian bisa baca sendiri. Nah, ini adalah salah satu peradaban pertama yang besar yang muncul di muka bumi, peradaban Sumer ini. Dan banyak sekali maksudnya hal-hal yang pertama kali ada di peradaban ini. Salah satu hal yang pertama kali memperakasai peradaban yang ada di dunia adalah mereka menciptakan sebuah aksara. Salah satu aksara pertama yang ada di dunia. Kalian bisa nanti baca sendiri. Yang disebut kalau bahasa Indonesia adalah aksara paku, ataupun dalam bahasa Arabnya khotul mismar. Kenapa disebut dengan aksara paku ataupun mismar? Mismar kan paku kan bahasa Indonesianya. Karena dia itu kalau kita lihat dalam tulisannya itu mirip dengan paku. Nah, kalau misalnya kalian bisa lihat nanti, kalau kalian bisa searching sendiri, tapi mungkin saya akan tunjukkan. Nah, ini. Nah. Ini perkembangannya. Ya. Ini kan tulisannya seperti paku kan. Dia itu ditulis di sebuah tanah liat basah. Lalu diukir dengan sebuah kayu. Jadi kayunya itu seperti itu kan, lalu dikeringkan dan dibakar. Jadi seperti tembikar biasa, tapi dengan tulisan seperti itu. Nah, inilah salah satu aksara pertama yang pernah muncul di muka bumi. Aksara paku ini. Nanti kamu bisa lihat sendiri bagaimana perlu perubahan ataupun evolusi daripada aksara paku ini. Daripada nanti bagaimana aksara paku yang dipakai oleh Sumer, lalu bagaimana nanti yang dipakai oleh orang-orang Babili lama dan Babili baru, dan seterusnya. Nah, itu adalah peradaban yang pertama muncul, yaitu adalah Sumer. Nah, lalu setelah Sumer, muncullah sebuah peradaban kedua yang akhirnya menguasai Mesopotamia ini. Karena kenapa? Karena suatu peradaban itu akan muncul, akan berjaya, dan akan hancur pada akhirnya. Itu kalau kamu baca setiap peradaban di dunia, setiap sejarah yang ada di dunia, pasti akan mengalami 3 fase tersebut. Maka paling kalau tidak akan ditambahkan fase keempat, yaitu fase taksis ataupun pembuatannya. Sementara 3 fase yang pasti ada dalam sebuah peradaban ataupun kerajaan ataupun apapun yang berkuasa di muka bumi adalah masa pertama, masa pembuatan, lalu masa jaya, dan masa kehancuran. Lalu yang kedua datang adalah sebuah peradaban yang disebut dengan peradaban Akkadia.
akad, orang-orang akad. Nah, orang-orang Akkadia ini aslinya itu bukan daripada orang Mesopotamia ataupun bukan orang asli Mesopotamia, tapi mereka itu orang mana? Orang pendatang yang akhirnya berkuasa di tanah Mesopotamia. Mereka datang dari mana? Mereka berasal daripada Sibul Jazirah Arabia ataupun semenanjung Arab. Jadi karena dulu orang-orang itu masih tinggal di tanah Arab itu, semenanjung Arab yang besar itu tuh masih tinggal di sana. Tapi kenapa ditinggalkan? Karena satu hal, karena kekeringan. Kekeringan yang saat ini kita lihat langsung jadi padang pasir kan. Nah, pada zaman dulu tanah itu tuh subur. Maka ada hadis Rasulullah SAW yang mengatakan bahwasanya tanah kiamat itu akan datang, pokoknya saya ngambil maknanya aja ya. Kiamat itu akan datang kalau misalnya tanah Arab itu kembali subur kembali. Nah, itu daripada hadis itu kan kita bisa mengambil dalil bahwasanya tanah Arab dulu pernah hijau. Dan itu pun terbukti dalam sejarah. Gitu. Dalam kajian sejarah pun terbukti bahwasanya tanah Arab itu pernah hijau lalu mengering. Nah, gitu. Nanti ini akan dibahas lebih banyak di bagian geografi Shibul Jazirah. Nanti oleh Mas Mikel itu akan dibahas insya Allah lebih banyak di situ. Yang penting saya akan mukadimah dulu. Nah, orang-orang yang kekeringan itu pasti akan mencari tanah yang lebih subur. Maka daripada dia ke bawah, karena ke bawah itu kan sudah laut lagi kan, maka dia akan mencari ke atas tanah yang lebih luas, gitu kan. Kemana akhirnya? Ke Mesopotamia ataupun Biladur Rafidin ataupun tanah yang berada di antara Efrat dan Tigris. Jadi orang-orang Akkadia ini adalah orang-orang pendatang yang datang dari Shibul Jaziratul Arabia lalu menguasai tanah Mesopotamia. Nah, ya boleh. Saya kan kemarin nyari Mesopotamia tuh, saya kemarin lihat Baina Nahrain atau Rafidin. Iya. Enaknya biasanya kalau dipakai. Kalau Rafidin itu kebanyakan buat kajian kuno. Kalau Nahrain itu biasanya buat kajian Islam. Sejarah Islam itu biasanya dipakai dengan Nahrain. Karena kenapa? Karena nanti di Bilad Islam itu kan ada Hijaz, ada Mesir, ada Syam. Irak itu dipanggil dengan Nahrain, Bilad Baina Nahrain. Lalu ada Bilad Mawara an-Nahr. Itu nanti yang disebut dengan orang-orang dari Iran, orang-orang Furs, orang-orang Tantan lah gitu, maksudnya yang Kyrgyzstan, itu Bilad Mawara Nahrain. Orang-orang Khorasan, orang-orang sana itu di Bilad Mawara Nahr. Jadi bahasanya itu Mawara Nahrain itu Irak, Mabaina Nahrain itu Irak, Mawara Nahr itu adalah orang-orang Khorasan, orang-orang Qazwin, orang-orang sana itu. Jadi lebih pemakaian untuk ininya gitu, untuk masanya lah. Warafidin itu biasanya untuk sejarah kuno. Nah, lalu raja yang pernah berkuasa dan terkenal daripada orang-orang Akkad adalah seorang bernama Sorjun Awal. Coba saya cari lagi bahasa Inggrisnya. Sargon. Tulisannya Sargon. Ada filmnya. Mungkin ada, saya kurang tahu lagi. Sargon Awal Iya, Sargon 1. Sargon. Tulisannya Sargon. Tapi kalau misalnya bahasa Arabnya Surjun Awal. Nah, dia berkuasa dari pada tahun 2350 sebelum Masehi. Sebelum Hijriah kan? Sebelum Masehi. 2350. Kenapa dia terkenal? Lalu kan ada pertanyaan seperti itu kan? Kenapa dia bisa disebut dengan terkenal? Karena dialah orang yang mempersatukan tanah Irak kembali. Dan membuat ibu kotanya di kota bernama Akkad. Nah, dari sinilah kenapa peradaban Akkadia dinamakan dengan Akkad gitu. Karena dia beribu kota di Akkad. Pakai kaf. Oh, Akkadia. Alif, kaf, hamzah. Alif, kaf, hamzah. Alif, kaf, alif, dal. Akkad. Ada kok di muka kamu, tenang aja. Oke. Saya ngambil
Nah, hal yang lebih mudah, ini mukoror saya dulu di Ma'had, dia lebih mudah gitu, lebih simpel. Jadi saya ngambil inti-intinya aja gitu. Nanti kalian bisa baca lebih banyak lagi daripada mukoror, ataupun nanti kalian bisa buka di Wikipedia, muncul semua kok, insya Allah ada. Soalnya jangan males lah baca Wikipedia. Itu apa namanya? Membantu, dan itu saran daripada Mas Indra. Mas Indra. yang mau ngasih buku materi. Ya, itu kan beliau kan S3 kan. Jadi beliau tuh kalau kata Mas Indra itu hampir 3 jam atau 4 jam atau 5 jam sehari itu tuh baca Wikipedia sendiri. Jadi pasti kan maklumatnya lebih. Makanya jangan males lah kalau buka apapun lihat Wikipedia aja. Setidaknya pasti kan kadang penulisan antara bahasa Arab dengan bahasa Inggris kan agak berbeda ya. Kalian harus ngorojinya di situ. Jadi kalian hanya nggak tahu kadang kan kita nggak tahu itu apa. Ini apa sih, siapa sih namanya gitu kan, itu harus dicari tuh. Karena supaya kita bisa, oh sebenarnya dia gitu, sebenarnya kadang gitu. Nah itu adalah peradaban Akkadia. Akkadia sendiri berlangsung kekuasaannya itu dari tahun 2340 sebelum Masehi sampai 2180 sebelum Masehi. 2340 sampai 2180 sebelum Masehi. Nah, lalu peradaban ini pun berakhir, dan akhirnya berkuasa peradaban baru yang nanti kita sebut dengan Babilonia. Nah, tapi Babilonia sendiri pun terbagi menjadi 2 Babilonia. Ada Babilonia lama dengan Babilonia baru. Nah, Babilonia lama lah yang berkuasa setelah Akkadia. Nah, Babilonia kalau misalnya di mukoror kalian disebut dengan Daulatul Babil Ula. Daulatul Babil Ula. Nah, itu berkuasa dari tahun 1880 sampai 1595 sebelum Masehi. 1880 sampai 1595. 1590. Ada kok di mukorot apa? Ada kan? Nah, Babel sendiri pun kenapa dinamakan Babil? Kenapa dinamakan peradaban ini Babilonia? Karena dia mengambil kota Babil ataupun kota Babilonia sebagai ibu kotanya. Kalau kalian misalnya sering membaca sejarah-sejarah kuno, pasti kota Babilonia itu mungkin sudah sudah terdengar lumrah lah gitu, maksudnya bukan hal yang baru gitu kan. Karena dalam Ahdul Qadim ataupun perjanjian lama dalam Taurat itu Babilonia disinggung juga. Yang salah satu raja yang mendirikan menara yang besar itu kan di kota Babil juga, itu pada saat nanti orang-orang Yahudi dirampas gitu kan ke sana, ke kota Babil. Kota Babil itu sekarang di mana? Babilonia itu masih Irak. Itu kan semuanya Irak. Nanti kalau misalnya itu nanti kamu lihat peta aja, itu buka Wikipedia Babil di mana itu pasti keluar di sebelah mana. Tapi kalau misalnya kalian penasaran, saya ada peta kecil nih. Ini kelihatan nggak semuanya? Nah, Babil itu di sini. Sekarang namanya masih Babil atau ganti nama? Udah kota kuno gitu, udah runtuhan nih. Masuk. Ini Babil. Lalu ini Ur ini nanti kota sebelumnya lagi ada. Kalau Akkadia itu mana? Akkadia mana ya? Masih daerah situ juga. Dekat situ juga. Tapi Akkad Yang sama Sumer Babil juga. ini nama kota kuno, bukan Nama kota yang kuno. dipakai kota sekarang. Kayaknya enggak ya. Lama banget. Iya. Tapi masih masa Alexander Agung itu kota Babil itu masih ada. Soalnya kenapa? Karena di kota Babil itu bisa. Oh, kamu juga.
kota Babil itu akan menjadi tempat musyawarahnya para pemuka pemuka perangnya Alexander Agung itu saat Alexander Agung mati. Jadi kan dia meninggalkan kekuasaan yang besar tanpa punya anak, tanpa punya keturunan, mati tiba-tiba. Lalu siapa gitu kan akan berkuasa akan tanah ini gitu kan. Loh, perang lah kalau misalnya nggak ada yang berkuasa gitu kan. Akhirnya dibagi-bagikan kepada panglima perangnya. Nah, nanti itu akan kamu pelajari nanti di sejarah ini, di sejarah Mesir kuno pun akan dipelajari. Nah, udah. Nah, raja terkenal yang berkuasa di masa ini, di masa Babil awal ini, adalah seorang bernama Hammurabi. Pasti udah terkenal pasti kalau kalian sering baca sejarah, bukan hal asing lah nama ini Hammurabi ini. Kenapa? Karena Hammurabi ini seorang yang pertama kali meletakkan hukum perdata. Walaupun kalau misalnya kata Ustaz Abdul Ghani yang waktu kemarin ada kajian itu kan ada beberapa hal aneh gitu menyeleneh dalam hukum perdata yang dibuat oleh Hammurabi ini. Dan apakah hukum perdata yang dibuat oleh Hammurabi ini terpengaruh oleh ajaran yang dibawa Nabi Ibrahim atau tidak? Nah, itu kan ada pertanyaan di situ. Nanti bisa tanya dengan Ustaz Abdul Ghani kalau misalnya kalian mau lihat tahu lebih jauhnya. Pokoknya intinya bahwasannya Hammurabi ini adalah orang pertama yang meletakkan hukum perdata. Di sini dijelaskan juga Tasriat Hammurabi di bagian sini di halaman berapa? 23 itu jelasan tentang Tasriat Hammurabi. Itu adalah hukum yang dibuat oleh Hammurabi. Nanti kalian bisa baca sendiri di situ. Karena saya hanya mukadimah di sini. Nah, lalu setelah kerajaan Babil awal ini berkuasa, lalu runtuh juga. Siapa yang menggantikannya? Peradaban yang disebut dengan Asyur. Atau di sini disebut dengan Daulatul Asyuriyah. Asyur, orang-orang Asyur. Nah, sama juga dengan peradaban sebelumnya. Kenapa dinamakan Asyur? Karena dia beribu kota di kota bernama Asyur juga. Dia berkuasa. Kalau di sini ada beda? Enggak ya? Kalau di sini dipisahkan. Bahwasanya Asyur itu terbagi menjadi 3 masa lah. Fase pertama fase kuno. Asyur dibagi 3. Ya. Yang kedua itu ada di halaman 25. Kalau kalian mau lihat di mukornya. Yang kedua adalah Asyur Wusta, wasit, itu yang pertengahannya. Lalu yang hadis itu yang modern. Nanti itu dijelaskan kenapa perbedaan-perbedaannya. Jadi disebut namanya karena ibu kotanya ya, Bang? Ya, karena ibu kotanya. Kebanyakan peradaban era kuno itu dinamakan dengan nama ibu kotanya. Babil, seperti tadi kan, Asyur, lalu Akkad juga sama. Kalau Sumer itu nama bangsa. Sumer nama bangsa. Dan ada kotanya. Nggak dijelaskan. Oh, rajanya nggak ada yang kenal. Tapi yang sebenarnya ini orang asli dari Mesopotamia. Iya, orang asli Mesopotamia. Dia itu Malis. Saya tadi ralat. Dia itu punya 3 kota besar. Malis. Yang mana? Namanya itu Sumer. Oh, iya. Namanya Sumer juga. Lalu ada namanya Ur. Lalu ada namanya Lajish. Apa coba? Yang peradaban Lajish ya? yang Asyur ya. Iya, Asyur. Yang Sumer. Sumer itu punya 3 kota besar. Sumer, Ur, dan Lajish. Berarti sama dia dari kota namanya. Dari nama kota juga. Malis itu berarti saya tahu. Legis. Lam, Jin, Shin kalau bahasa Arabnya. Dan dia kalau di sini dijelaskan bahwasannya peradabannya itu enggak peradaban besar seperti kerajaan nomor 1. Tapi dia itu hanya kota-kota kecil. Jadi seperti Yunani.
hampir sama seperti ini. Karena kenapa? Karena kalau kamu baca lebih jauh lagi, misalnya kenapa bagaimana peradaban dunia itu Bu? Itu misalnya kayak seperti seorangan doang gitu kan. Lalu akhirnya dia membuat kota, membuat desa kecil, lalu membuat kota besar. Nah, di kota besar lalu diperlukan siapa yang memimpin di sana. Nah, itulah pertama kali munculnya peradaban itu seperti itu, yang muncul di Irak itu. Jadi akhirnya dia membuat kota besar, lalu mereka akhirnya membutuhkan seorang pemimpin. Nah, pemimpin ini akan menghukumi kotanya sendiri. Nah, itulah kota Urid punya pemimpin sendiri, kota Sumer punya pemimpin sendiri, kota Lajut punya pemimpin sendiri. Nah, gitu. Kalau kalian membaca bagaimana terbentuknya sejarah gitu kan, maksudnya bagaimana terbentuknya peradaban dan kota gitu. Lalu tadi Dan Sumer inilah peradaban pertama yang tercipta di dunia ini. salah satu peradaban Salah mungkin ya. satu. Mungkin ada yang lain tapi itu salah satu yang tertua. Tadi kembali ke Asyur. Nah, tadi saya bilang bahwasanya kerajaan Asyur ini kan terbagi menjadi tiga. Yang pertama itu masa kunonya. Dia itu berbarengan dengan peradaban Babil. Jadi peradaban Babil masih berdiri, peradaban Asyur ini sudah mulai berdiri, tapi masih mulai mentaksis. Apa maksudnya mentaksis itu? Mulai merintis. Nah, mulai merintis. Babil awal. Ya, Babil awal. Lalu peradaban yang kedua, masa pertengahannya itu dimulai daripada nihayatul mamlakatul Babil ula wa zalika fi ahdil malikul Asyur wa yantahi ila bidayatil qarnitasi qabla miladi bi nihayati ahdil malikul Asyur dan Sani. Nah, peradaban pertengahannya ini dimulai daripada kehancuran peradaban Babil. Jadi kerajaan Babil itu hancur, kerajaan Asyur lah yang berkuasa secara sepenuhnya sampai dengan dia mendirikan sebuah imperatur besar ataupun imperatur itu apa ya bahasa Indonesia? Imperium. Jadi kan kalau imperium itu kiasannya itu adalah seorang raja berkuasa atas raja. Nah, itu imperium. Kalau kerajaan itu kan seorang raja berkuasa atas gubernur dan rakyatnya. Tapi kalau imperium itu seorang raja, maharaja berkuasa atas raja-raja. Nah, maka kenapa kekaisaran Utsmani itu termasuk daripada imperatoria? Karena setiap kekuasaannya, misalnya contohnya Mesir, itu berkuasa atas dirinya sendiri secara sepenuhnya. Ya, jadi Sultan Utsmani itu tidak bisa ikut campur secara internal Mesir, kecuali beberapa hal. Tapi wali Mesir itu berhak berkuasa berhak melakukan apapun atas Mesir, gitu loh. Nah, itu maksudnya perbedaan antara imperium dengan kerajaan biasa. Nah, itu adalah pertengahannya. Lalu yang hadis itu yang modern adalah saat dia sudah mulai menjadi sebuah imperator besar. Jadi berkuasa atas tanah-tanah dan raja-raja yang lainnya. Berarti ada dua istilah tadi ya, imperium sama kerajaan. Ya, kalau kerajaan kan hanya ya kerajaan biasa gitu, maksudnya raja dengan rakyatnya. Tapi kalau imperium itu lebih besar daripada itu. Jadi dia tuh berkuasa atas raja yang lain gitu. Kalau misalnya di India mungkin kita kenal dengan maharaja, ataupun kalau misalnya di Islam dengan sebutan khalifah gitu kan. Khalifah itu kan berkuasa atas banyak ini kan, banyak kerajaan yang lain mesti. Ataupun Sultan Utsmani itu berkuasa atas banyak juga. Kayak punya gitulah dulunya. Ya mereka tuh harus bayar jizyah gitu kali Bang. Iya. Walaupun dia bisa di sini tapi bayar jizyah gitu. Seperti Kaisar Romawi kan. Kaisar Romawi kan berkuasa atas banyak, tetapi setiap kekuasaannya itu punya otonomi sendiri. Nah, itulah bahasa lebih gampangnya. Jadi otonominya itu seakan-akan dia itu tidak bisa diganggu sebenarnya, tetapi dia masih punya keterkaitan dengan daripada Kaisar Romawi. Romawi bentuknya imperium ya. Imperium.
Nah itu pun nanti Imperium Asyur akan terbagi menjadi dua, Imperium pertama dan Imperium kedua. Nanti kalian akan baca sendiri ya. Biar nanti kita cepat, soalnya materi kita akan setelahnya gitu loh. Kita ngejar aja bagian sini. Nah, daripada raja terkenal dari peradaban Asyur ini adalah seorang bernama Surjun kedua. Nah, Surjun pertama itu adalah seorang raja di kerajaan Akkad, dan Surjun kedua itu adalah seorang raja di kerajaan Asyur. Berarti jauh jaraknya. Jauh. Dan beda-beda peradaban. Surjun kedua ini kira-kira berapa ya? Nah, kenapa dia terkenal? Lalu kan gitu kan, ada pertanyaan gitu. Lalu kenapa dia terkenal? Karena karena dialah yang membentuk suatu pasukan besar yang akhirnya bisa menaklukkan kota Babil dan memperluas kekuasaannya sampai ke Mesir. Bayangkan, kekuasaan Mesopotamia itu kan hanya terbatas daripada dua sungai besar kan, antara Tigris dan Efrat kan. Tapi dia berhasil memanjangkan kekuasaannya sampai ke Mesir. Jadi melewati Syam dan Mesir. Itu saking besarnya kekuasaan dia, maka disebut dengan imperium, karena saking besar kekuasaannya. Tahu nggak? Tahu kan semuanya? Iya. Nah, kenapa Surjun kedua itu? Karena dia berhasil membentuk sebuah pasukan kuat yang berhasil menaklukkan Babil sampai memperluas kekuasaannya ke Mesir. Sekarang berarti Babilonia awal tuh jadi Dihancurkan sama Surjun kedua. ya sama ya. Jadi Surjun 2 ini di zaman pertengahan artinya ya. Harusnya pertengahan. Nah, setelah itu digantikan, siapa yang berkuasa di Mesopotamia setelah Asyur? Yaitu adalah orang-orang Kaldan. Kaldan adalah orang-orang Kaldan itu siapa katanya? Orang-orang Kaldan adalah orang terakhir yang berhijrah daripada semenanjung Arab ke daerah Mesopotamia. Jadi mereka adalah kabilah terakhir ataupun kaum terakhir, suku terakhir yang berhijrah dari tanah Arab ke Mesopotamia, adalah orang Kaldan. Dan akhirnya mereka berhasil menguasai kekuasaan Mesopotamia. Jadi mengambil kekuasaan Asyur. Gitu. Dan mereka mendirikan kerajaannya di kota Babil. Nah, inilah yang disebut dengan Neo Babylon ataupun kerajaan Babilonia kedua yang baru. Nah, jadi kalau Babilonia kuno itu nanti dikuasai oleh orang-orang Babil sebelum Asyur, lalu dihancurkan oleh orang-orang Asyur, lalu didirikan lagi oleh orang-orang Kaldan. Gitu. Jadi Neo Babilonia itu adalah kekuasaan Kaldan, orang yang dikuasai oleh orang-orang Kaldan. Jadi bukan orang-orang Babilonia dulu lagi, tapi orang baru lagi nih gitu, seakan-akan. Dah, paham kan? Itu adalah daripada sedikit gitu, kalau daripada sejarah panjang dari Mesopotamia. Nanti kalian bisa baca sendiri lanjutannya di Muqarrar. Karena kita akan mengejar ke Bilad Yunani. Nah, ini adalah pokok pembahasan kita kali ini. Langsung masuk. Mungkin ada yang tanyakan dulu sebelumnya. Ada tahunnya nggak Pak yang peradaban kelima ini? Babilonia baru. Dari tahun 626 Mesopotamia. sampai 539. Sebelum Masehi juga ya? Ya, sebelum Masehi. Bang, orang-orang Babil Asyur sama yang terakhir itu apa? Kalian tuh semua orang asli Mesopotamia atau enggak semua berarti? Enggak. Yang asli cuma Sumer doang. Iya, orang Sumer doang. Orang Sumer itu orang asli. Sementara yang lainnya itu pendatang dari semenanjung Arab. Kalau sama zaman Mesir kuno, zaman yang mana nih Bang? Zaman Firaun gitu. Di antara kerajaan ini atau Semuanya sezaman sih. sezaman ya? Sezaman. Nanti kalian bisa perbandingan sendiri lah. Ininya kapan-kapannya, tahun-tahun. Saya juga udah hafal kan, kalau misalnya dirinci per tahunnya gitu.
Kalian tanyakan lagi sebelum kita masuk ke pembahasan Yunani, karena kita masih masuk pembahasan Yunani itu bahasan Mukodimah. Sebelum kita masuk ke sejarah peradaban Yunani sendiri, kita akan masuk ke Mukodimahnya dulu. Ya, saya rasa cukup. Oke, ini kita mulai dari nol ya, peradaban yang pertama kali muncul Ya. sampai ke Nah, mungkin sebelumnya pasti kan kalian akan bertanya seperti ini, kenapa kita harus mempelajari dulu, misalnya kayak kenapa kita mempelajari dulu sebelum masuk ke Yunani dan Romawi, ke peradaban Irak ataupun Irak kuno gitu kan, Mesopotamia. Karena kan tadi saya udah bilang bahwasannya Mesopotamia adalah salah satu peradaban yang pertama kali muncul dan berkembang pesat pada zamannya. Maka semua peradaban di dunia yang lain itu mengambil daripada peradaban Mesopotamia. Maka sebagai haknya dia untuk dipelajari terlebih dahulu. Nah, gitu loh. Paham nggak? Maka kita akan mengetahui, loh, kenapa ya kan nanti akan dibahas di Mukodimah ini. Kenapa orang-orang Yunani itu mengambil peradabannya itu banyak daripada orang-orang Irak ataupun orang-orang Syam ataupun orang-orang Mesir? Kenapa? Kalau Mesir kan nanti kita akan pelajari termin 2 secara khusus. Lalu kenapa mereka mengambil daripada Mesopotamia? Nah, kita tahu sejarahnya, oh ternyata Mesopotamia itu sudah mempunyai sejarah yang panjang, sudah berkuasa raja-raja yang hebat, bahkan dia mudah bisa menciptakan tulisan. Lalu seorang raja yang menciptakan hukum perdagangnya sendiri, seorang raja yang berkuasa di sana sampai ke Mesir gitu kan. Berarti kan menunjukkan bahwasannya peradabannya itu sangat hebat, bahkan bisa menaklukkan negeri-negeri besar lainnya gitu kan. Nah, lalu kita akan mengerti, oh makanya orang-orang peradaban lain akan menyontoh dari peradaban besar itu gitu. Paham gak sih? Nah, itu adalah Mukodimah kenapa kita mempelajari Mesopotamia sebelum masuk ke Yunani. Padahal kalau kita lihat daripada jarak, kedua peradaban ini sangat jauh dan terpisahkan oleh laut. Gitu. Dah, sebelum ada yang lain, belum. Dah, kita masuk ke peradaban Yunani. Bisa dilihat aja langsung PDF-nya kalau misalnya kalian nggak mau ribet, atau kalau misalnya mau ribet-ribet dikit lihat buku gitu kan. Gimana tadi bang? Di PDF ada, saya udah kirim di grup gitu. Atau kalau bisa lihat nanti di rumah gitu kan buat pekerjaan. Nah, di sini saya tuliskan peradaban Yunani itu telah mengalami 2 fase besar. Yang pertama adalah fase dipengaruhi, atau bahasa Arabnya adalah marhalatut ta'atsur. Bedakan nanti ya. Dan yang kedua adalah masa mempengaruhi, atau yang dalam bahasa Arabnya itu disebut dengan masa marhalatut ta'thir. Jadi bedakan antara ta'atsur dengan taksir. Ta'atsur itu dia dipengaruhi oleh peradaban yang lainnya. Taksir itu dia memberikan kepada peradaban yang lainnya. Karena uniknya bahasa Arab itu penambahan kata akan menambahkan makna. Karena ditambahkannya ya akan dia memberikan kepada orang yang lain. Tapi karena ta'assur dia diberikan oleh orang lain gitu. Dan itu sedikit intermezzo sebelum kita masuk. Nah, lalu di sini dijelaskan bahwasannya tadi kan sudah kita bagi bahwasannya Yunani itu telah dipengaruhi oleh peradaban yang lain. Lalu Yunani itu mempengaruhi peradaban lain. Lalu dari mana saja? Peradaban apa saja yang mempengaruhi dan apa saja yang mempengaruhi peradaban Yunani? Yang pertama, Yunani itu dipengaruhi oleh peradaban Mesir kuno. Dalam hal apa? Dalam 3 hal pokok besar yang berkaitan tentang keilmuan dan pengajaran. Contohnya apa? Mari saya mungkin dari kecepatannya. Jadi orang-orang Yunani itu dipengaruhi oleh orang-orang Mesir. Dalam hal apa? Dalam hal pengajaran dan keilmuan. Dalam contoh apa? Contohnya apa? Contohnya adalah orang-orang Yunani mengambil kertas papirus dan cara pembuatannya dari orang-orang Mesir. Karena orang Mesir lah yang pertama kali mencetakkan sebuah peralatan tulis yang disebut dengan kertas. Sebelumnya orang-orang akan menyetak di tanah liat seperti yang dilakukan oleh orang-orang Sumer, ataupun mengukirnya di kayu.
Itu hal yang pertama yang orang Yunani ambil daripada orang Mesir. Lalu apa aja? Lalu apa yang lainnya? Lalu mereka mengambil bidang-bidang keilmuan. Keilmuan contohnya adalah masalah kedokteran dan anatomi. Nah itu. Jadi kalau di mukorornya kalian akan melihat nih, faqad akhadha al-yunaniyuna 'anil misriyyin al-qudama mabadi'ut tibbi wa tashrih. Jadi mereka mengambil intisari keilmuan daripada kedokteran dan anatomi. Anatomi itu bahasa Arab. Tashrih. Tashrih gitu ya. Jadi mereka mengambil 3 hal. Kedokteran, anatomi, dan kertas papirus itu adalah peradaban Mesir. Yang kedua mereka mengambil dari peradaban Mesopotamia yang tadi kita sudah jelaskan. Apa saja yang mereka ambil dari Mesopotamia? Oh, malis, sebelumnya tadi ada satu lagi yang kelewat dari orang-orang Mesir. Jadi orang-orang Yunani mengambil dari orang Mesir apa lagi? Ada seni dan pahatan. Masalah seni dan pahatan. Kita bisa lihat nanti kalau kalian baca di sini nanti ada dijelaskan bahwasanya nanti ada kemiripan seni pahatan orang-orang Yunani di awal dengan seni pahatan orang-orang Mesir kuno. Orang Mesir kuno kan kalau pahatannya kalau membuat patung kan dia itu seperti jadi nggak dibuat jadi utuh gitu loh, tapi kayak masih di batu gitu. Lalu dia tuh ciri khasnya apa? Memegang ini dan kaki kanannya duluan. Tahu nggak sih, paham sih? Kaki tangannya gini, kanannya itu duluan, kaki kirinya ke belakang, lalu berdiri dia gini. Nah itu kita akan melihat kemiripan pahatan seperti itu di pahatan Yunani awal-awal. Kalau Yunani yang udah mulai modern kan udah seperti muka asli gitu kan, udah seperti berbentuk orang. Tapi kalau orang Mesir kuno kan khas gitu ya, patung-patungnya itu khas gitu. Yang dimana dia itu kakinya tuh nggak dicelahin gini, tapi menyatu, tapi gini dia, ngelangkah ke depan ke kanan dulu, seperti itu. Itu akan kita lihat salah satu contohnya di kuil Apollo. Jadi runtuhan kuil Apollo itu kita akan melihat beberapa patung-patung yang mirip dengan patung-patung yang ada di Mesir kuno. Itu adalah salah satu bukti bahwasanya orang Yunani mengambil seni pahatan dari orang-orang Mesir. Nah, lalu kita masuk ke Mesopotamia. Orang Mesir mengambil apa saja dari Mesopotamia? Orang Yunani mengambil apa aja dari Mesopotamia? Ini nggak disebutkan Ustaz. Peradaban yang pertama sebelum Yunani kan Mesir gitu. Karena mereka Yunani ngambil dari Mesir gitu. Nanti. Tapi kan nggak dijelaskan di Mesir itu nggak dijelaskan di Mukoror ini, karena akan dijelaskan di tabel 2 nanti secara detail ya. Jadi satu Mukoror khusus untuk Mesir kuno. Berarti Mesir kuno itu berbeda dengan Mesopotamia kuno itu. Beda, karena udah beda peradaban. Tadi kalau Mesopotamia kan kita nggak punya mada asali sendiri, maka dia diselipkan di sini karena kenapa? Karena Yunani itu mengambil daripada Mesopotamia. Sementara kalau orang Mesir kan nanti akan dijelaskan secara khusus. Karena nanti kalau dari Mesir kuno pelajarannya itu akan ke atasnya nanti ke Mesir Islami. Mesir Islami nanti ke atasnya lalu ke Mesir hadis yang modern. Kalau dari Yunani dan Romawi nanti akan ke Madkhol ila Urubah, masa pertengahan, Renaissance, lalu ke modern, jajahan modern segala macam gitu ke depan. Ini kan kalau ini kan jalur Eropa. Kalau yang Mesir kuno nanti jalur Mesir, nanti ada jalur Islam. Jadi ada tiga jalur peradabannya kalau di jurusan kita. Tapi di sini baru nggak ada kayaknya. Apanya? Menjelaskan masa dipengaruhi. Masa? Ada punya. Saya lihat tadi. Coba. Lebih ke ini geografi. Itu sebelumnya. Oh sebelumnya. Iya. Oh iya ada kan? Di halaman 41 itu kan tuh. Faqad akhadha al-Yunaniyuna 'an al-Misriyina al-qudama mabadi'ut tibbi wa tashrih. Itu kan daripada orang-orang Mesir. Lalu setelahnya kan
Kadzalika akhadhal Yunaniyuna 'an Misriyin al-qudama al-mabadi'ul ula li fandin nahti. Di situ ada di part 1 dijelaskan sebelum masuk ke geografi. Karena kita kan mempelajari peradaban secara khusus, secara umum maksudnya. Kita kan mempelajari peradaban Yunani secara umum, maka kita harus tahu loh. Yunani ini mengambil dari mana aja, lalu dia tuh memberikan apa aja kepada dunia-dunia yang lainnya. Karena kenapa? Peradaban itu kalau misalnya diibaratkan, nanti saya lupa dari Mukor apa saya baca punya ini. Jadi kalau misalnya diibaratkan, peradaban itu seperti silsilah, seperti rantai yang akan saling menyambung satu sama lain. Jadi nggak ada yang namanya peradaban itu mencuri dari peradaban yang lain, tapi itu adalah silsilah yang dimana akan terus diwarisi sampai hari kiamat. Dah, ada tanya lagi sebelum masuk. Dah, lalu kita masuk kepada Bilad Irak, Mesopotamia. Apa aja yang diambil? Orang Yunani mengambil apa aja dari peradaban Mesopotamia? Yang pertama adalah Ar-Riyadiyah, atau yang disebut dengan matematika. Oh berarti ini ya, yang matematika itu dari Mesopotamia, bukan Iya. dari Mesir ya? Bukan. Karena Mesopotamia itu lebih masalah keilmuan itu lebih berkembang di sana. Misal kita ada ilmuwan dari Mesopotamia itu ada nggak Pak? Namrud kan salah satu ilmuwan juga. Mungkin itu nanti kita bahas aja kali aja. Saya pembahasan Namrud pun, apakah Namrud itu benar-benar nama raja atau hanya itu? Iya. Jalannya juga nggak tahu. Iya. Nanti tuh kalian akan lebih masalah Namrud dan segala macam itu akan dipelajari tadi Anbiya. Nanti bagian Nabi Ibrahim itu, apakah nanti Hammurabi itu ketemu dengan Nabi Ibrahim? Di situ juga dibahas. Karena ada juga ini pernah dengar bahwasanya filosof dari Yunani itu ngambil ilmu matematika dari Mesir gitu. Ya, di sini dijelaskan. Begitu. Di sini dijelaskan persis apa yang kamu bilang. Dan disebutkan Tapi dari- siapa? Bukan dari Mesopotamia, tapi dari Mesir. Oh, dari Mesir? Iya, Oh gitu. Mungkin ya. mungkin ya. Soalnya kadang kita nggak tahu misalnya kayak bener-bener pastinya gitu. Dia ngambil dari mana? Mungkin kebesarannya ambilnya dari Mungkin, nah seperti itu. Mesopotamia. Karena mungkin misalnya kayak gini, dia mungkin ngambil dari sini juga kan, bisa terjadi kan, kita nggak tahu hakikat apa yang terjadi di masa lalunya gitu. Tapi kalau misalnya kita lihat bahwasanya dulu di Mesopotamia itu sudah berkembang matematika dan ilmu falak itu astronomi, maka bisa kita simpulkan sedikit bahwasanya beberapa orang dari Yunani yang akan mengembarkan hal itu mengambil daripada Mesopotamia. Karena kenapa kalau di sini jelaskan bahwasannya nanti seorang bernama Pythagoras, ya bukan seorang bernama Pythagoras, sudah tahu siapa namanya Pythagoras kan? Dia itu mengambil intisari daripada apa yang dia temukan setelahnya itu daripada hal-hal yang sudah dikaji di Mesopotamia lebih dahulu. Di situ dijelaskan ada. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwasanya beberapa orang daripada Yunani pun belajar ke Mesir tentang masalah matematika gitu loh. Maksudnya gitu. Karena pernah ikut kelas filsafat. Oh. Jadi tokoh-tokohnya itu dijelaskan mereka dikira gitu ilmuannya, tapi pokoknya ngambil dari Mesir lah ilmu matematikanya gitu. Pernah. Ya. Maksudnya kan literaturnya dari Inggris. Maksudnya itu kan bukan hal yang kita bisa nafikan secara mudah kan. Maksudnya mungkin saja benar gitu. Karena bukan satu orang saja gitu kan yang mengambil ilmu kan, orang peradaban. Maksudnya seorang yang berasal dari Yunani kan bukan satu orang saja gitu kan. Mungkin saja dia ada yang belajar di sana, belajar di sini seperti kita gitu kan. Ada yang belajar ke Mesir, ada yang belajar ke Eropa, ada yang ke Amerika gitu kan. Tapi pada saat mungkin nanti masa kedepannya misalnya Indonesia jaya atau segala macam, mungkin hanya satu negara saja yang terlihat bahwasanya orang-orang Indonesia tuh mengambil ilmu ini dari negara ini aja gitu. Padahal tersebar gitu kan. Nah, gitu. Ya, itu yang pertama, salah satunya matematika. Yang kedua adalah daripada masalah sastra syair. Di sini disebutkan bahwasannya kama dhahara ta'sirul hadaratil wadil rafidin
jailan kadzalika fi majalain akharain. Bahwasannya terlihat pengaruh daripada dua hal yang lainnya gitu kan. Yang pertama adalah majalul adabil malhami. Apa itu adabul malhami? Adalah sastra sajak. Jadi semacam puisi, sajak, syair. Nah itu. Jadi orang-orang Yunani itu kan sering bersyair kan. Seperti nanti kita bisa lihat Ilyazah dan Odessa ataupun Iliad dan Odyssey yang ditulis oleh Homerus. Itu kan salah satu syair besar yang menggambarkan perang apa? Pokoknya perang di Yunani. Nah, itu kan salah satu hal-hal seperti itu kan. Nah, itu disinyalir bahwasanya mereka tuh mengambil intisari daripada sajak-sajaknya itu daripada orang-orang Mesopotamia. Itu tuh ada tuh Ilyazah itu di belakang tuh. Itu yang besar banget. Itu Ilyazah. Itu udah terjemahan bahasa Arab. Nah, itu kisah tentang perang besar yang akan menjadi sumber sejarah besar daripada nanti kita akan bahas salah satu dari mana aja gitu sumber sejarah daripada peradaban Yunani. Nah, yang kedua adalah majalul asatir. Asatir itu masalah legenda, masalah kepercayaan mistik gitu loh. Nah, itu disinyalir bahwasanya orang-orang Yunani itu mengambil hal-hal tersebut itu dari orang-orang Mesopotamia, termasuk masalah dewa-dewa dan segala macam. Tapi tidak menutup kemungkinan juga bahwasanya orang Yunani pun mengambil beberapa hal tersebut dari orang Mesir. Seperti ini, kalau di sini dicolokkan mislukis sotil khalqul insani minatini mawaro wama'u waruhi ilahiyah. Jadi orang-orang Yunani, beberapa orang Yunani percaya bahwasanya manusia itu diciptakan dari tanah, air, dan ruh. Nah, hal ini disinyalir diambil dari orang-orang Irak. Gitu. Dah, paham sampai sini? Nah, lalu yang ketiga, dia mengambil dari orang-orang Syam kuno. Siapa orang Syam kuno itu? Orang-orang Finikia. Finikia itu bahasa Indonesianya tadi sih udah temukan. Fenisia. Jadi orang-orang Fenisia itu orang-orang yang yang hidup di pesisir negeri Syam. Daerah-daerah Aleppo, daerah-daerah dari situ lah pokoknya. Pokoknya pesisir negeri Syam yang sekarang jadi Lebanon dan pesisir Israel gitu. Itu orang-orang Fenisia. Orang Fenisia ini punya terkenal itu oleh dua hal. Kayu mereka yang kuat dan kapal mereka yang kuat. Dua hal yang dipunyai orang-orang Fenisia. Kapal yang kuat dan kayu. Sebagai contoh nanti kalau kalian nanti akan belajar di Mesir kuno, bahwasanya nanti orang-orang Mesir itu membeli kayu yang sangat banyak dari orang-orang Fenisia untuk membuat sebuah ustul ataupun armada laut yang besar. Karena kekuasaan Mesir kuno kan pada saat itu kan besar, lalu dia perlu penjagaan di laut-lautnya, dia mengambil kayu itu dari orang-orang Fenisia. Ya. Lalu dia mengambil apa dari orang-orang Fenisia? Dituliskan di sini bahwasanya orang Yunani itu mengambil dari orang-orang Fenisia adalah cikal bakal daripada tulisan. Jadi tulisan mereka itu, misalnya cikal bakal huruf Yunani itu berasal dari orang-orang Fenisia. Sementara kalau misalnya kita bisa lanjutin lagi, kalau nggak salah itu orang Fenisia pun mengambil tulisannya dari orang-orang Mesopotamia kuno. Mereka ngambil dari Mesopotamia juga. Secara tidak langsung. Ya. Nah, sampai sini itu adalah akhir daripada masa marhalatu ta'atsur ataupun masa dipengaruhi awal-awal, yaitu awal. Lalu kita masuk ke fase taksir ataupun fase di mana dia mempengaruhi dunia. Lalu apa aja hal yang dia tinggalkan kepada peradaban dunia ini? Yang pertama adalah suatu hal yang kita tidak bisa pungkiri adalah filsafat yang mereka tinggalkan, yang sampai sekarang dikaji di kuliah Usuluddin.
filsafatnya Socrates, Aristoteles dan Plato dan Aristoteles. Tiga generasi guru murid itu sampai sekarang dipelajari. Itu adalah hal yang pertama yang nggak usah kita bahas lebih jauh lagi karena sudah terlalu masyhur. Yang kedua adalah permasalahan matematika dan astronomi. Nah, peradaban lain setelahnya banyak mengambil matematika dan astronomi daripada peradaban Yunani kuno. Bahkan orang Muslim pun itu banyak mengambil tulisan-tulisan masalah astronomi dan matematika daripada tulisan-tulisan Yunani kuno. Kalau kalian bisa lihat nanti. Lalu yang setelahnya adalah bidang kedokteran. Setelah mereka mengambil gitu kan intisari ilmu misalnya hal itu dari peradaban lain, lalu dia mengembangkannya sendiri gitu kan. Nah, salah satu orang ilmuwan kedokteran dokter terkenal pada masa itu adalah Hipokrat. Apa namanya? Hipokrat. Nah, cari aja. Itu salah satu dokter terkenal pada masa itu. Nah, Hipokrat. Kalau tadi masalah matematika dan astronomi itu seorang bernama Eratosthenes. Nah, lalu yang terakhir adalah perihal masalah politik. Astronomi itu Eratosthenes. Eratosthenes. Iya. Eratosthenes. Namanya sebenarnya Hipokrat. Nah, yang terakhir adalah masalah politik yang kita nggak usah sebutkan lagi, maksudnya perdebatannya gitu kan. Masyhurnya sama lah seperti filsafatnya Yunani kan, politiknya orang Yunani gitu. Walaupun politiknya orang Yunani itu bermacam-macam gitu. Saking macam-macamnya tuh lah gitu, keunikannya sendiri. Karena kalau kita mempelajari misalnya nanti sejarahnya Romawi, secara kepolitikan mereka misalnya hampir sama apa yang sudah dikembangkan daripada orang-orang Yunani. Nah, kita sudah beres pembahasan masalah dua fase tadi. Lalu kita masuk ke pembahasan selanjutnya, penamaan daripada negeri ini. Di sini dibahas ada nggak sih? Ada nggak? Atasnya halaman berapa? 44. Ada di halaman 44 Asmaul Biladil Yunan. Nah, bahwasannya negeri ini itu memiliki 3 nama yang diberikan oleh 3 bangsa yang berbeda. Gitu. Yang pertama adalah kita sebagai orang Muslim, bahkan kita sebagai orang Indonesia pun gitu kan, memanggil Yunani dengan nama Yunani, gitu kan, ataupun Biladul Yunan kalau bahasa Arabnya. Lalu dari mana kata Yunani ini muncul, gitu kan? Pertama adalah kata ini tuh diletakkan oleh orang-orang Muslim kepada apa? Kepada penduduk daripada Shibul Jaziratul Balkan. Ya. Untuk penduduk di semenanjung Balkan. Lebih khususnya di bawahnya lagi, maksudnya bagian selatan daripada Balkan. Karena Balkan kan sampai ke Bosnia segala macam kan. Nah, lalu dari mana kata Yunani ini muncul? Kata Yunani ini muncul dari sebuah kabilah ataupun suku yang bernama Ionian atau Ionian. Nah, Ionian. Itu ada kok nanti di saya udah tulisin juga di PDF itu. Berasal daripada suku bernama Ionian. Orang-orang Ionian ini berhijrah ataupun berpindah tempat dari tempatnya di Yunani sana ke daerah timur, ke daerah Irak, ke daerah Shibul Jazirah Arab gitu, pokoknya ke daerah timur. Kenapa? Karena nanti kalau misalnya nanti kita akan pelajari setelahnya, bahwasanya nanti ada harakatul intishar al-Yunaniyin.
Itu kenapa? Karena tanah mereka ini tidak subur, tetapi penduduk semakin banyak. Maka mereka butuh tempat baru, tanah baru untuk hidup. Akhirnya banyak daripada kabilah atau suku-suku Yunani yang aslinya itu kabur ataupun pergi dari tanahnya mencari tanah yang lebih subur. Salah satunya adalah orang-orang Ionian ini, yang dia itu pergi ke arah timur, lalu bergabung dengan orang-orang timur, yang dimana nanti akan dikuasai oleh orang-orang Muslim. Akhirnya orang-orang Muslim pada setelahnya itu menyebut tanah Yunani itu dengan nama Yunani dari suku Ionian ini. Jadi asalkan Ionia, lalu akan terjadi tahrif ataupun perubahan kata menjadi Yunani. Itu singkatnya seperti itu. Ya kan? Asalnya tuh katanya Ayunana. Karena susah kan Ayunana tuh, orang Arab kan susah ya, nggak mau susah orang Arab tuh. Akhirnya jadi Yunan udah gitu. Ya, karena salah satu Andalus pun, kenapa bilat Andalus itu dinamakan Andalus itu salah satunya karena ada sebuah suku, asalnya suku yang bernama apa gitu. Akhirnya menjadi tahrif karena susah namanya. Akhirnya orang-orang Arab itu menyebutnya dengan Andalus. Gitu. Pokoknya banyak lah terjadi tahrif seperti itu kalau untuk nama-nama asing. Seperti ini kan Aristoteles gitu kan. Aristoteles kan berjam-jam tuh. Tapi bahasa Arabnya apa? Aristo. Ya memang dia bebas dalam bahasanya, benar. Itu benar. Bebas dalam bahasanya sama dia. Makanya bahasa Arab itu pada aslinya itu adalah tasmi ataupun sama, bukan wazan. Jadi nggak bisa kita kadang mewazani beberapa hal, itu nggak bisa karena memang sudah tasmiahnya dari sananya itu memang seperti itu. Dah itu nanti kita akan semakin jauh ntar jadi kita ke amat jadi ya. Nah itu adalah nama pertama adalah Yunani. Yang kedua adalah nama yang disebutkan dalam buku-buku sejarah kuno. Bahwasanya negeri ini bernama Hilas. Kalau di sini sudah saya sebutkan. Kalau bahasa Arabnya itu ha, ya, lam, alif, sin. Kalau bahasa Inggrisnya itu ha, y, l, a, s. Hilas. Nah, nama ini berasal dari apa? Daripada legenda bahwasannya nenek moyang pertama mereka bernama Helen. Helen. Nah itu, udah ya. Ini adalah nama yang disebutkan dalam buku-buku kuno. Walaupun sekarang sudah tidak dipakai lagi, sudah nggak ada lagi menamakan bahwasannya negeri Yunani itu Hilas itu udah nggak ada gitu. Itu cuman udah menjadi bahasa-bahasa kuno gitu. Nah, yang ketiga adalah Greek yang dipakai oleh orang Inggris sekarang kan, bahasa Inggris Greek. Nah, nama ini asalnya itu siapa yang memberikan nama ini? Adalah orang-orang Yunani, orang-orang Romawi. Kenapa? Sebab penamaannya pun hampir sama dengan orang-orang Islam. Karena ada sebuah kaum ataupun ada sebuah suku bernama Grecia. Ya. Coba. Oh salah, Grecia itu nama tempatnya mereka ya. Greaci. Tulisannya itu Greaci. Graeci salah satu. Greci. Nah itu. Asalnya adalah Greci. Jadi orang-orang Greci ini asalnya sama, tinggal di negeri Yunani. Tapi karena mereka nggak kebagian tempat juga di negeri Yunani karena dikitnya makanan yang ada di sana, akhirnya dia pindah kemana? Ke semenanjung Italia. Akhirnya karena Italia adalah pusat daripada peradaban Romawi setelahnya, maka akhirnya orang-orang Romawi setelahnya itu akan memberikan nama negeri Yunani itu dengan negeri Greece gitu. Karena ada sebuah kabilah atau suku yang berasal dari sana berhijrah ke Italia lalu hidup bareng dengan orang-orang Romawi. Jadi akhirnya kalau bahasa Indonesia itu menjadi memperbesar maknanya itu apa sih? Jadi asalnya cuma nama satu kaum, akhirnya menjadi satu nisbah, pokoknya kayak gitu lah. Jadi generalisasi makna kalau bahasa Indonesia.
Jadi asalnya maknanya cuma hanya untuk satu kaum, tapi karena kaum itu berasal dari negeri sana, oh berarti ini apa negerinya orang-orang ini gitu loh, seakan gitu loh. Kayak misalnya orang Jawa gitu kan, berasal dari Jawa ya, berarti oh dia orang Jawa semua gitu. Jadi generalisasi. Nah, itu adalah penamaan tiga nama besar yang disebutkan ataupun yang dinisbatkan kepada negeri Yunani sendiri. Ada Yunani, Hilas, dan Greece. Dah, ada yang menanyakan dulu? Sampai sini ada yang tanyakan? Untuk batas nilainya kemana Pak? Yunani nanti akan kita bahas setelah ini. Mantikohnya. Dah, ada. Lanjut. Itu apa yang penamaan Hilly Hislis itu di mana? Tiga nama itu. Itu nanti masa Hiladik dan Helenik gitu kan. Itu nanti masa. Jadi ada masa kalau bahasa gampang itu masa kuno dengan masa baru gitu. Itu nanti kita akan kalau misalnya nanti kalau misalnya kita udah beres di semua, berarti pertemuan setelah ini kita akan masuk ke Hiladik dan Helenik. Kenapa nanti Hiladik? Nanti karena beberapa hal. Itu nama bukan nama negeri, nama fase. Nama masa. Dah, kita masuk ke letak penampakan alam dan iklim. Yunani ini terletak di bagian tenggara dari benua Eropa. Bagian tenggara Dari benua Eropa. Di tepatnya adalah di selatan daripada semenanjung Balkan. Jadi dia bukan semenanjung Balkan secara utuhnya, tapi bagian selatan dari semenanjung Balkan. Diapit oleh Laut Aegean di timur yang memisahkannya dengan Anatolia. Nanti ada kok di sini, ada di PDF-nya ada, tenang aja. Pokoknya dia diapit oleh Laut Aegean di timur. Jadi di timurnya itu ada Laut Aegean yang memisahkan negeri Yunani ini dengan Anatolia ataupun Asia Sugro ataupun Turki sekarang lah kalau nggak paham. Turki sekarang. Iya, Anatolia itu Turki sekarang. Anatolia itu kode apa namanya? Anatolia itu apa? Asia Sugro. Asia Sugro. Asia kecil. Kalau bahasa Indonesia Asia kecil. Karena dia kan Asia, tapi dia mencol ke arah Eropa. Tapi dia masuk ya Turki, bagian Turki. Anatolia. Lalu di bagian baratnya adalah ada sebuah laut bernama Laut Ionia. Nah ini Ionia ini yang tadi tuh, yang Ionian suku tadi tuh. Laut Ionia di sebelah baratnya, yang memisahkan negeri Yunani dengan negeri Romawi ataupun Italia sekarang. Jadi Yunani itu di sini, gitu kan? Di sininya Laut Aegean, di sininya Laut Ionian, di sininya Anatolia, di sininya Italia. Mungkin kalau misalnya lihat ini kali ya, biar lebih gampang. Aegean itu tadi sebelah timur ya? Ya. Nah, berarti nggak semua? Nah ini kan Yunani, ini Laut Aegean, ini Anatolia. Nah ini Laut Ionian. Nah ini Italia. Jadi Yunani itu di sini dipisahkan oleh Aegean di sini, yang memisahkan dia dengan negeri Anatolia. Lalu di sini ada Laut Ionian yang memisahkan dengan negeri Italia. Kalau semenanjung Balkan itu mana? Balkan itu cakupannya nih, seluruh Eropa. Balkan itu segini. Jadi Romania, Hungari, Serbia, Turki ke atas putih. Bulgaria, nah ya Turki kan sini kan, di sini nih. Ini adalah Balkan. Tapi dia di bagian bawahnya lagi, di selatan daripada Balkan gitu. Sebagian kecil daripada Balkan. Kalau Balkan kamu nanti baca di sejarah Eropa modern, itu disebut dengan gudang Mesio Eropa. Karena setiap perang besar, perang dunia 1, perang dunia 2 itu berasal dari situ. Percikan perangnya itu dari sini. Makanya disebut gudang Mesio Eropa. Dah. Salah. Dah.
Nah, lalu katanya negeri ini kurang lebih seluas 131 km persegi. 131. Dan terbagi menjadi 3 bagian. Bagian utara meliputi Makedonia dan Tesalia di daerah timur. Mungkin kalian langsung baca aja, nggak usah ditulis gitu. Nanti dibaca di PDF ya, biar cepat kita langsung. Lalu juga ada negeri yang disebut dengan Perelia dan Epirus di bagian baratnya. Nah, Alexander Agung, Alexander the Great tahu kan pastinya, yang akan mempersatukan seluruh negeri Yunani sampai ke negeri nanti hampir ke di India, itu berasal dari negeri Makedonia. Nah, lalu di bagian tengah itu terbagi menjadi banyak wilayah. Salah satunya adalah di wilayah yang disebut dengan wilayah Pokis. Nah, di Pokis ini terdapat sebuah kota bernama kota Delphi. Nah, di kota Delphi ini adalah pusat daripada penyembahan dewa Apollo. Delpis. Iya. Pokis itu ada kota namanya Delphi. Nah, di situ adalah pusat daripada penyembahan dewa Apollo. Lalu juga ada sebuah wilayah bernama Boeotia di daerah tenggara daripada wilayah ini. Di sana terdapat sebuah kota terkenal yang bernama kota Thebes. Beopia. Thebes. Jadi Thebes itu ada 2, ada Thebes Yunani dan Thebes Mesir. Hati-hati, bedakan itu. Lalu ada juga sebuah wilayah yang sangat terkenal yang disebut dengan wilayah Attika. Yang terdapat sebuah kota terkenal yang pasti kalian tahu semua, kota Athena. Nah, itu adalah bagian tengahnya. Lalu bagian selatan atau bagian yang disebut dengan semenanjung Peloponnesus atau yang disebut dengan juga dengan Morea. Nah, di daerah ini ada sebuah kota terkenal bernama kota Korinth. Nah, Korinth ini adalah menjadi jembatan antara kota itu menjadi jembatan antara daerah tengah dengan daerah selatan. Lalu juga terdapat wilayah bernama wilayah Elis yang terdapat kota Olimpia. Olimpia tahu kan? Kota Olimpia ini yang terkenal dengan Olimpiadenya itu. Jadi setiap tahun seluruh wilayah yang ada di Yunani itu berkumpul di kota Olimpia untuk mengadakan perlombaan besar. Lalu ada wilayah bernama Arkadia. Nah, wilayah Arkadia ini mempunyai keunikan sendiri. Kenapa? Karena di wilayah inilah satu-satunya wilayah yang sangat yang pokok pekerjaan di wilayah tersebut tuh menjadi petani dan peternak. Karena kenapa? Karena dia tidak mempunyai pesisir. Maka mereka terpaksa untuk berternak dan bertani untuk bertahan hidup. Gitu. Sementara nanti kita akan, kalau misalnya nanti masalah ekonomi kita akan bahas setelahnya gitu kan. Kenapa gitu kan? Di wilayah Tilo Albah berarti nggak ada. Iya, nggak ada pesisir, nggak ada pantai. Jadi nggak, dia tuh kalau misalnya nanti kalian buka cari aja gitu. Arkadia itu nanti akan terbuka. Jadi dia di tengah-tengah, benar-benar di tengah. Jadi wilayah-wilayah itu pasti punya pesisir, tapi dia itu di tengah sendiri. Mungkin kalau di Asia Tenggara seperti Laos ya, gitu kan, dia nggak punya pesisir sama sekali. Makanya pasti kan kalau di sana kan berarti harus bertani dan berternak. Gak mungkin kan mereka berdagang lewat laut ataupun berdagang, karena orang Yunani itu gak mungkin berdagang lewat darat karena sangat susah. Nanti kita kenapa sangat susah, ntar kita akan bahas lebih lanjut. Lalu ada wilayah bernama wilayah Argolis. Nah, di sini terdapat sebuah kota besar bernama kota Argos. Lalu juga terdapat wilayah yang disebut dengan wilayah Lakedaimon. Nah, di wilayah inilah terdapat kota Sparta. Nah, lalu dari segi letak geografis, negeri Yunani itu mempunyai letak yang sangat strategis. Kenapa?
karena dia bisa langsung langsung berhubungan langsung dengan negeri-negeri timur yang sudah berkembang. Maka dari itu negeri Yunani ini berkembang lebih pesat daripada negeri-negeri Eropa yang lainnya, karena dia bisa langsung berhubungan langsung dengan negeri Mesir dan negeri Mesopotamia lewat Laut Tengah. Lalu juga dari segi tampak alam, nanti kita masuk ke Tadorisnya di sini. Langsung masuk ke Tadoris. Tadoris itu apa sih? Tadoris itu kayak apa ya? Bentang alam. Bentang alam. Saya nggak tahu gitu bahasa tepatnya gitu. Bentang alam ya, maksudnya ada apa gitu ya di atas tanahnya itu. Tadoris itu. Nah, dari segi Tadorisnya ataupun bentang alam yang ada di negeri Yunani ini, dia itu adalah apa ya? Ibarat pegunungan-pegunungan bebatuan yang terjal. Kalau di sini saya gambarin kan bahwa Yunani memiliki alam yang sangat terjal karena di sana banyak sekali gunung-gunung batu kapur dan granit yang kasar. Ditambah lagi banyaknya pulau-pulau yang semakin menyulitkan hubungan antara kota, dan sedikitnya sungai yang mengalir di negeri itu semakin menyudutkan opsi transportasi antara peradaban. Jadi dari segi mobilitas di daratan, opsi sungai itu udah nggak bisa ditempuh. Maksudnya kalau sungai kan pasti kan bisa ya setidaknya pakai perahu-perahu kecil untuk mengirim barang gitu kan, seperti di Mesir. Dari segi gunungnya terjal dan bebatuan. Jadi nggak mungkin lah gitu kita bawa barang besar gitu kan dari satu kota ke kota besar gitu kan lewat gunung-gunung, itu udah nggak mungkin. Ditambah lagi peradabannya itu berpulau-pulau, maka akan semakin menyulitkan lagi, dan hanya ada satu opsi bagi mereka untuk berdagang, yaitu jalur laut. Nggak mungkin lewat jalur darat. Nah, ini adalah kenapa nanti bahwasannya pekerjaan sebagian besar daripada orang-orang di Yunani ini bekerja sebagai pedagang dan pelaut, karena dia itu udah nggak mungkin lagi gitu, maksudnya berdagang lewat darat itu nggak mungkin gitu seakan-akan gitu. Dan itulah kenapa kota-kota di Yunani itu di tepi pantai, karena kehidupan mereka itu nggak bisa lepas daripada laut. Lalu kenapa? Maka dari itu tadi yang saya udah bilang di atas kan tadi, daerah Arkadia ya yang hanya memiliki tanah doang, itu adalah suatu negeri yang unik di Yunani karena dia tidak mengandalkan laut sama sekali. Nah, selain daripada terjalnya medan yang ada di Yunani, ditambah lagi dengan sedikitnya tanah yang bisa ditanami. Jadi udah dia sangat terjal, tanahnya nggak bisa ditanami, udahlah makin sulit gitu akan kehidupan di sana. Bahkan sampai nanti kalau misalkan nanti kita akan bahas di misalnya kalau pertemuan selanjutnya lagi, bahwasanya negeri Yunani kota Athena itu hampir nggak bisa menyukupi kebutuhan pangan untuk rakyatnya sendiri. Sampai dia itu melarang seseorang membawa gandum keluar kota. Jadi kalau ada yang ketahuan tuh ngebawa dan nyeludupin gandum keluar kota itu kena denda berapa gitu. Sampai seakan-akan seperti itunya. Saking kesusahan mereka untuk bahan makanan. Nah, hal inilah nanti yang akan menyebabkan bahwasanya banyak daripada suku-suku di Yunani itu pergi ke luar Yunani untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Karena kenapa? Karena tanah mereka itu sangat tidak subur. Walaupun mereka diberkahi dengan laut gitu, tapi itu tidak mencukupi. Itu dari segi bentang alamnya, Tadorisnya. Lalu kita masuk ke iklimnya. Singkat aja ya, nanti kalian bisa baca lebih lanjutnya di PDF-nya. Kalau nggak ada yang paham langsung tanyain di grup kita. Nah, dari segi iklim bahwasannya Yunani ini diberkahi dengan sinar matahari sepanjang tahun. Maksudnya gimana? Mereka akan diberkahi dengan musim panas yang panas dan musim dingin yang hangat. Maksudnya nggak bakalan dapat musim dingin yang sangat dingin gitu. Jadi maksudnya untuk beberapa hal pertanian seperti zaitun dan anggur itu akan sangat subur di beberapa tempat. Musim panas Yang panas, tapi musim dingin yang hangat.
terlalu dingin kayaknya. Lalu dari segi itu dari segi apa sinar matahari dan musim. Lalu dari segi angin, karena mereka ini pelaut, maka angin sangat berpengaruh dalam kehidupan mereka. Nah, angin itu akan bertiup dengan bertiup dengan sepoi-sepoi lah gitu. Itu pada musim panas dan musim semi. Nah, maka pada dua musim inilah mereka akan pergi berdagang, pergi berlaut. Tetapi pada musim gugur dan musim dingin, angin laut itu sangat ganas dan bahkan sesekali sering terjadi badai dan puting beliung. Maka pada dua musim ini itu mereka akan berhenti berlaut. Gitu. Nah, ini akan mempengaruhi kehidupan mereka sehari-hari. Lalu kenapa? Nah, di sini kan. Lalu kenapa kita mempelajari dulu masalah geografi, masalah iklim daripada negeri Yunani sebelum kita masuk ke pembahasan negeri Yunani ataupun sejarah. Kenapa? Karena daripada bentang alam dan daripada iklim dari sebuah negara tersebut itu akan mempengaruhi cara hidup dan sejarah yang akan timbul daripada negeri tersebut. Lalu kan kita bisa menyimpulkan seperti ini. Oh, ternyata gitu kan. Negeri Yunani itu sangat terjal. Lalu dia itu sangat sangat tidak kondusif lah untuk bertani dan segala macam. Oh, ternyata itulah yang menyebabkan mereka akhirnya berpindah daripada negeri mereka. Sementara seorang yang tinggal di negeri itu pasti akan cinta dengan negerinya sendiri kan, sekarang nggak mau meninggalkan. Berarti kan ada hal yang menyebabkan dia itu harus pindah. Lalu, oh, itulah kenapa gitu kan orang-orang Yunani itu sangat pandai dalam berini gitu kan. Maka nanti akan banyak perang-perang dalam laut gitu. Oh, ternyata kata peradaban seperti ini. Makanya dari itulah pentingnya kenapa kita mempelajari geografi dan iklim ataupun punya geografi secara umum dari sebuah negeri itu, dan bagaimana negeri itu berdiri secara peradaban sebelum kita masuk ke sejarahnya. Maka dari itu nanti kalau misalnya kalian bertanya kenapa nanti ada pelajaran geografi Sibel Jazirah Arabia gitu kan, kenapa itu madah itu tuh ada tuh gitu, walaupun susah gitu kan pasti ada tuh, saya yakin tuh. karena sebelum kita mempelajari bagaimana sebelum kita mempelajari sejarahnya Nabi Muhammad sendiri, kita kan harus mempelajari bagaimana keadaan sebelum Nabi Muhammad itu diutus. Nah, sebelum kita mempelajari hal itu, kita harus tahu dulu tempat apa yang diutus Nabi tersebut kan. Jadi negeri Arab itu seperti apa sih gitu kan, sampai diutus Nabi yang paling sempurna gitu loh, seakan-akan gitu kan. Nah, itu makanya dari itu kita harus mempelajari geografi sebelum kita masuk ke pelajaran sejarahnya itu sendiri. Terus saya mati lagi. Lalu kita masuk ke masalah iktisodi. Ada yang iktisodi? Ekonomi. Masalah perekonomian yang terjadi di negeri Yunani ini sendiri. Masalah iktisodi itu tidak akan luput dari 3 hal besar. Itu pasti. Yang pertama adalah ziraah, pertanian. Yang kedua adalah sinoah, perindustrian ataupun mengolah dari bahan mentah ke bahan jadi. Yang ketiga adalah at-tijarah, perdagangan. Jadi ekonomi, kalau kamu membahas ekonomi bangsa apapun, tidak akan luput dari 3 hal pokok. Ziraah ataupun pembuatan bahan mentahnya, sinoah, pembuatan dari bahan mentah ke bahan jadi, lalu ke tijarah, perdagangannya. Nah, sebagaimana kita yang sudah sebutkan di awal bahwasanya masalah ziraah ataupun pertanian di negeri Yunani ini sangat sedikit, sangat susah, dan hanya beberapa tempat saja yang bisa ditanami, dan itu pun tidak semua bahan pokok bisa ditanami di tanah tersebut. Tetapi kan ada beberapa hal yang bisa ditanami. Nah, bisa diperhatikan gitu kan pertanyaannya, apa saja yang bisa ditanami di tanah Yunani ini? Disebutkan di sini bahwasanya penghasilan dari tanah Yunani ini adalah, yang pertama adalah al-qamh. Qamh itu gandum. Habis itu yang kedua asyair. Tahu syair enggak? Iya, dia gandum tapi lebih kasar. Apa ya bahasa Indonesianya tuh?
pokoknya gandum kasar gitu, dia semacam gandum tapi lebih kasar. Sagu. Bukan kan, kalau sagu kan dari pohon ya. Oh iya. Ya itu. Pokoknya nanti kamu cari aja di internet syair gitu, nanti akan keluar. Jadi kayak bijinya lebih kasar gitu. Saya lupa bahasa Indonesia. Jerawut kalau nggak salah kalau bahasa Indonesia itu. Ya. Jerawut ya. Nah, yang ketiga adalah az-zaitun. Ini adalah ciri khas daripada peradaban di Laut Tengah. Itu pasti mereka akan menanami zaitun. Di daerah Yunani, daerah Romawi, daerah Mesir ke atas ataupun daerah Fenisia, itu penghasilan mereka adalah daripada zaitun sendiri. Dan zaitun pun mereka akan jadikan minyak daripada itu. Banyak hasilnya. Nah, itu adalah tiga komodisi utama hasil perantanian dari negeri Yunani. Nanti kalau panjang lebarnya di PDF itu saya udah tuliskan semua. Lalu dari masalah sinoahnya. Nah, tadi kan dia tidak diberkahi tanah yang subur. Tetapi Tuhan itu sangat adil dalam segala hal. Dia diberkahi oleh satu hal lain. Hasil tambang. Jadi walaupun dia tidak diberkahi tanah yang subur, maka dari segi pertanian itu sangat sedikit, tapi dia diberkahi dengan tambang yang banyak. Dari masalah granit, dari masalah perak, dari masalah emas dan segala macam-macam pertambangan hasil tambang yang ada pada saat itu. Maka dari itu, perindustrian yang berkutat banyak di negeri Yunani adalah pembuatan hasil daripada barang tambang tersebut. Dari mulai peralatan pernik rumahan gitu, misalnya fukhor keramik porselen, ataupun masalah granit yang diukir-ukir itu, lalu masalah pembuatan kuningan gitu, dan bahan-bahan tambang lainnya, ditambah lagi dengan penghasilan daripada bahan-bahan baju. Jadi mereka itu di beberapa wilayah itu mereka tuh menghasilkan beberapa baju dan kain yang bagus. Tekstil ya, masalah tekstil gitu. Nah, itu adalah dari segi perindustriannya. Jadi dari segi perindustriannya itu adalah masalah tekstil, mereka itu unggul. Lalu masalah hasil tambang gitu. Jadi hasil tambang dan pengolahannya gitu. Lalu yang ketiga adalah at-tijarah. Nah, tijarah pun terbagi menjadi dua perihal. Perdagangan dalam dan perdagangan luar gitu. Perdagangan dalam sendiri, karena mereka itu sangat membutuhkan makanan gitu ya, maka perdagangan yang pasti banyak digemari di sana adalah masalah pangan. Dari masalah apa? Qamah, gandum, khubz itu apa? Roti. Lalu khudor, sayur-sayuran, juban, keju, asal, madu, fawakih itu buah-buahan, sum nabis, sum itu kan bawang putih ya. Lalu nabis itu arak, luhum, daging-dagingan, dan asmak, ikan-ikanan. Ditambah lagi dengan masghulatin ma'daniyah wa jildiyah wal kutub. Oleh hasil-hasil tambang, lalu hasil-hasil kulit, perkulitan, jadi kulit binatang itu, dan buku-buku. Karena mereka masalah perilmuan sangat maju, makanya jual beli buku di sana sangat digemari. Itu dari masalah perdagangan dalam negerinya, gitu kan. Maka kita bisa lihat kan, simpulkan bahwasanya karena mereka itu sangat membutuhkan makanan, berarti perdagangan makanan sangat menguntungkan gitu kan. Lalu yang kedua adalah perdagangan ke luar negeri. Nah, ini adalah sangat penting karena inilah pokok daripada kehidupan mereka. Karena mereka itu nggak bisa bertani, dan nggak semua orang bisa mengolah gitu kan bahan tambang dan bertambang. Kebanyakan dari mereka akhirnya melaut dan berdagang dengan negeri-negeri selainnya gitu. Nah, di situ dijelaskan di sini, nanti kalau kalian bisa baca sendiri di PDF-nya, itu saya udah cantumkan sendiri dari mana, misalnya dari dari negeri apa dia mengambil apa, lalu dia menjual apa ke negeri apa, dan segala macam. Biar cepat aja ya. Nah, udah beres semuanya? Ada yang bertanyakan dulu gak sebelum kita masuk ke maksudnya? Insya Allah ini adalah pembahasan terakhir sebelum kita insya Allah akhir. Ada yang tanyakan dulu?
Yang murah itu. Homer. Kumur. Oh itu Homer. Itu minum-minum keras. Arak. Jadi Homer itu, kalau Homer dalam bahasa Arab itu anggur, dari anggur. Kalau Nabiz itu dari kurma. Itu perbedaannya. Jadi ada kan kalau kakak ada kenapa gitu kan dalam bahasa Arab itu ada yang namanya Homer, ada yang namanya Nabiz, tapi kan semuanya kan sama-sama alkohol gitu. Kalau Nabiz itu dari kurma, tapi kalau Homer itu dari ada anggur. nggak hubungan antara Yunani sama bangsa-bangsa Jazirah Arab? Ada. Di bidang apa gitu? Perdagangan. Di sini akan dijelaskan nanti, saya juga udah tulis di PDF salah satu perdagangan yang mereka berhubungan gitu dengan Arab gitu. Itu perdagangan masalah minyak wangi-wangian. Karena negeri Arab itu terkenal dari zaman dulu tuh akan dua hal, rempah dan wangi-wangian. Itu nanti akan kalian temukan di geografi Shibul Jazirah. Oh, saya kelupaan satu hal. Itu ada nyempil di setelahnya. Perihal terakhir yang sangat penting dalam masalah perekonomian, yaitu adalah masalah uang. Karena seorang membeli menjual pasti akan membutuhkan suatu hal yang ditukar. Nah, pada masa awalnya orang-orang Yunani itu melakukan barter, masih melakukan barter. Tapi lama kelamaan mereka mulai berpikir bahwasannya sistem barter ini sudah mulai tidak efisien dan tidak bisa menunjang gitu untuk masalah hal yang besar gitu kan. Itu kan sangat susah gitu. Bayangkan aja kalau kamu beli misalnya 100 ekor sapi gitu kan, mau ditukar sama apa coba? Karena berapa banyak gitu kan. Kan susah kan untuk menjadikan suatu keadilan di dalamnya. Akhirnya dibuatlah sebuah mata uang. Nanti saya udah buat kursnya lah di situ, berapa mata uangnya di PDF itu udah saya itu. Tapi di sini setidaknya ada beberapa mata uang yang ada disebutkan. Nah, mata uang yang disebutkan salah satunya yang paling utama itu mata uang yang disebut dengan drachma. Jadi drachma itu adalah sebuah mata uang yang dipakai di Athena. Tapi kenapa? Oh ya, tapi sebelum itu, jadi setiap negeri itu punya mata uangnya masing-masing. Itu unik ya. Tetapi ada satu mata uang yang bisa dipakai di seluruh negeri. Euro Ya, bisa dibilang. Tapi kalau euro kan, kalau zaman sekarang kan semuanya udah pakai euro semua ya. Tapi kalau di sana masih ada mata uangnya, misalnya negeri Sparta itu punya mata uangnya sendiri, Athena punya mata uangnya sendiri. Tapi mata uangnya Athena itu bisa dipakai di seluruh negeri Yunani. Kenapa? Karena dia itu pusat perdagangan. Athena. Karena dia pusat perdagangan, maka dia yang memegang kunci ekonomi. Maka dari itu semua negeri itu menerima mata uang Athena. Karena setidaknya kan kalau kita mau berdagang ke utama pasti kan ke sana semua kan. Akhirnya kita pakai mata uangnya Athena. Nah, drachma adalah mata uang daripada Athena yang paling utama gitu. Di bawahnya ada obol. Nanti di bawahnya ada banyak punya. Nanti kamu kalau misalnya mau benar-benar mau tahu segala macamnya, cari aja di internet gitu mata uang Athena gitu. Drachma atau tulisai drachma gitu. Nanti akan keluar di situ. Di PDF pun saya udah singkat beberapa ininya kursnya. Dan ada sebuah mata uang yang sangat besar. Mata uang ini disebut dengan mana sih? Altanita apa ya? Punya Altania apa gitu punya? Athenian talent. Ya Athenian talent. Nah itu Athenian talent. Itu setara dengan 68 kg kalau nggak salah, atau 60 sekian berapa kilogram perak. Bayangkan itu gimana besarnya itu mata uang itu. Itu setara dengan 6.000 drachme. Drachme itu cuma 6,3 gram perak kalau nggak salah. Itu 60 berapa perak gitu. Kilogram. Bayangkan gimana besarnya kan gitu ya. Itu mata uang negeri apa? Athena. Yang Athena talent. Iya, Athena juga. Itu paling besar. Gitu. Latihan. Nah itu di PDF saya udah ada, nanti kalau kamu itu dibaca lagi aja. 26 kilo. Ya kan 26 kilogram perak murni. Bayangkan segimana beratnya itu kan mata uangnya. Dah, ada yang tanya sebelumnya?
Ya, kita masuk ke bahasan terakhir, yaitu adalah masodir. Nah, kenapa kita membahas masodir? Karena masodir ini adalah inti daripada seluruh pelajarannya. Karena kalau tidak ada masodir, kita tidak akan tahu apa yang terjadi di masa lalunya. Maka dari itu, apa saja masodir ataupun sumber sejarah daripada peradaban Yunani ini? Secara garis besar dibagi menjadi dua sumber sejarah. Yang pertama adalah sumber sejarah secara tulisan. Maksudnya secara tulisan adalah tulisan para sejarawan yang hidup di masa itu. Ingat itu. Sejarawan yang hidup di masa itu. Semisal apa? Semisal Herodotus dan semisal Homerus. Jadi walaupun Homerus itu seorang penyair, tapi dia menulis beberapa sejarah di dalam syair-syairnya. Koridor. Ya Herodotus ini. Herodotus ya. Herodotus itu adalah bapak sejarah gitu. Herodot sama Salah satunya gitu. Salah satunya Herodotus dan Homerus. Homerus itu yang punya Iliad dan Odyssey. Mas ya, dikit lagi nih. Nah, lalu itu ada. Tapi satu hal yang perlu diperhatikan kalau kita mengambil dari sejarah ataupun kisah daripada selain sejarawan seperti Herodot. Kalau kita mengambil dari syair-syair Homerus, itu harus kita memperhatikan beberapa hal, apakah kejadian ini asli atau enggak. Karena di dalam tulisan dia itu seringkali bercampur antara yang namanya legenda dengan kenyataan. Nah, itu yang harus diperhatikan kembali lagi. Walaupun itu menjadi sumber sejarah, tapi kita harus mengkritik secara lebih lanjut. Nah, yang kedua adalah disebut dengan masodir wata iki ya, ataupun benda-benda ataupun segala macam yang ditinggalkan oleh hasil peradaban sebelumnya. Sebagai contoh adalah asar ataupun peninggalan semacam guci ataupun ukiran ataupun kotak secara utuh ataupun peralatan sehari-hari ataupun segala macam. Nah, ini adalah yang termasuk daripada yang bagian kedua. Maksudnya ini kali ya, Prasasti bisa termasuk. Bahkan umulat, maksudnya mata uang, itu pun termasuk daripada sumber sejarah ini. Nah, sumber sejarah ini disebutkan bahwasanya dia tidak akan pernah bisa berbohong. Jadi misalnya nggak mungkin kan kota itu berbohong gitu, maksudnya nggak mungkin dia menunjukkan bahwasanya di situ nggak pernah ada orang. Pasti kan pernah ada orang di situ kan. Tetapi kita tidak akan bisa mengetahui apa yang terjadi di kota tersebut tanpa adanya bantuan daripada masodir yang pertama, yaitu hal-hal yang tertulis. Maka dari itu masodir pertama dengan masodir kedua, walaupun masodir kedua ini tidak akan berbohong dan masodir pertama ini mungkin aja berbohong, tapi satu sama lain dia akan melengkapi. Karena yang pertama bisa berbicara, yang kedua tidak akan bisa berbicara gitu. Setidaknya itu adalah inti daripada materi yang saya jelaskan di pertemuan minggu ini. Ada yang tanyakan sebelumnya? Ya gitulah. Udah, mungkin kita tutup, langsung aja kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.